Thank you.
Cek, kita mulai ya. Yang belum hadir, selamat siang Pak. ya. Oh ini Pak, kan saya ininya bukanya di handphone Pak. Buat absensinya gimana Pak? Kalau di screenshot nggak bisa nge-scan Pak. Di screenshot nggak bisa. Oh, ya udah. Muhammad Wildan ada. Saya ini aja satu-satu ya. Muhammad Wildan ada. Ada Pak, hadir Pak. Di Armanda Muhammad D. Putra. Hadir Pak. Muhammad Abib Wildan Pratama. Hadir Pak. Grace Elizabeth. Grace Elizabeth ada? Gak ada. Ahmad Mujibur Rahman. Iqbal Firmansyah. Dendi Ramdhani. Hadir Pak. Fajar Ahmad Muhtadi. Muhammad Safari Firdaus. Hadir Pak. Oke. Bambang Pamungkas. Laisa Juwita. Dinda Ratnasari. Dinda Ratnasari. Muhammad Mulki Sulkmana. Muhammad Ramdhani. Rosa. Hadir Pak. Sarah Sabrina. Muhammad Arik Alfauza. Hadir Pak. Arya Putra Wardana. Hadir Pak. Muhammad Ihsan Hilmi. Hadir Pak. Sigit Farhan Sohib. Noval Fadur Rahman. Dik Suparya. Ya, 27 orang hadir ya. Pas saya belum absen. Siapa? Dinda tadi udah dipanggil. Iya Pak, Dinda Pak. Dinda hadir gak? Siapa lagi? Grace Elizabeth ya. Grace Elizabeth ada? Ada Pak. Sarah? Hadir Bapak. Sarah Sabrina ya? Oke. Dinda hadir Pak. Ada Dinda? Ada Pak. Ahmad Muji hadir Pak. Siapa? Hah? Ahmad Muji Pak. Ahmad Mujibur Rahman hadir. Oke. Iqbal Firmansyah.
Dik Suparya nggak ada ya? Oke, udah ya semua ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua. Jadi pertemuan kali ini, kalau tidak salah saya sudah sampaikan materi 5 ya. Bambang Pamungkas hadir. Oke. Ya, kedengeran ya, jelas ya suara saya. Cek suara. Jelas Bapak. Jelas Pak. Ya, kan saya sudah sampaikan materi goal setting ya, dan di dalam penugasannya di situ sudah dikerjakan kan ya? Saya coba cek ya. Belum ada tugas ya? Belum Bapak. Ya. Oke, kalau gitu saya jelaskan dulu. Baik, saya jelaskan dulu tentang goal setting ya. Terlihat semuanya? Terlihat, Pak. Oke. Ini ada pekerjaan yang tidak tergantikan. Ini baru masuk, kenapa ya? Jadi ada pekerjaan yang tidak tergantikan. Ini udah saya sampaikan belum kemarin? Belum ya? Belum, Pak, kalau di kelas ini. Tapi Ya, materinya kan sudah dari minggu kemarin saya simpan di itunya kan, di LMS-nya. Iya, betul, materinya dari minggu kemarin. Oke. Sudah dibaca? Nampaknya belum ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi Peter Drucker ini tokoh ya, mengatakan bahwa ada pekerjaan yang tidak dapat tergantikan, yaitu sebagai seorang knowledge worker. Jadi knowledge worker itu beliau ini menyampaikan ada yang disebut dengan innovators dan entrepreneurs. Nah, jadi inovasi itu adalah tools sebagai seorang entrepreneur. Jadi ketika sebagai kita punya jiwa entrepreneurs dan seorang inovator, itu diyakini oleh Peter Drucker itu tidak akan tergantikan. Jadi kalau saya sempat sampaikan bahwa kekhawatiran atau kengerian saya ketika gagasan itu menjadi sudah jadi template gitu. Itu ngeri ya kira-kira. Jadi karena kalau sudah jadi template gitu ya, ketika gagasan sudah jadi template, manusianya nanti di mana? Sementara kalau ketika knowledge worker ini
inovasi dan gagasannya itu sudah jadi template, bisa mematahkan juga nih yang sama Peter Drucker. Tapi yang pasti sampai saat ini bahwa innovation sama entrepreneur itu yang kegiatannya tidak mekanistik atau tidak rutin itu ya. Ini menjadi pekerjaan yang pekerjaan manusia gitu. Jadi kalau yang rutin-rutin itu sudah pasti atau yang mekanistik itu sudah digantikan oleh mesin, ya. Steve Jobs pun sama, selalu bicaranya adalah innovation distinct between a leader and a follower. Kemudian Satya Nadella, CEO Microsoft juga berbicara industri kita tidak menghargai tradisi tetapi inovasi. Jadi semua bicara tentang inovasi. Ketika bicara inovasi, tidak lepas juga ada yang disebut dengan imagination. Jadi ketika misalnya zaman dulu punya imajinasi bahwa kita bisa terbang dari satu tempat ke tempat lainnya, dan ternyata akhirnya terwujud ya, ada pesawat terbang gitu kan. Makanya kalau kata Einstein, imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircle the world. Jadi ketika imajinasi ini ada, itu lebih penting daripada knowledge itu sendiri, karena pengetahuan itu adalah terbatas katanya. Ada yang bertanya nih, apakah setiap yang kita pikirkan itu mungkin terjadi? Apa yang kita imajinasikan itu mungkin terjadi? Ada seorang filsuf menyatakan bahwa ketika kepikiran, maka itu pun akan terjadi. Lalu bagaimana yang tidak akan terwujud, yang nggak kepikiran? Katanya begitu. Jadi setiap yang kepikiran oleh manusia itu disinyalir itu terjadi, gitu, akan terjadi. Nah, jadi imagination itu really sangat luas gitu ya. Sekarang saat ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin multidimensi atau multidisiplin ya. Jadi kehidupan pun bisa semakin multidimensi sehingga memaksa kita untuk berpikir dan bertindak itu multidimensi juga. Jadi kita pun benar-benar kalau istilah sekarang itu random ya namanya. Jadi memaksa pola pikir dan bertindak pun multidimensi, artinya karena perkembangan ilmu pengetahuannya pun berbagai macam disiplin ilmu. Ini yang terjadi saat sekarang. Karena multidisiplin, multidimensi, jadi kan memang karena kita punya keterbatasan tadi, akhirnya kan salah satu langkahnya adalah berkolaborasi. Bahkan kita pun bisa berpikirnya berbagai hal gitu. Nah, dari apa yang tadi disampaikan, bahwa dari mulai sebagai seorang knowledge worker, ketika kita bicara inovasi, kemudian ketika bicara inovasi itu ada di dalamnya adalah imajinasi, kemudian ada pola berpikir yang multidimensi gitu ya. Nah, itu kan yang real saat ini terjadi, dan saya pun meyakini teman-teman merasakan juga bahwa bekerja dengan multidimensi, berpikir dengan multidisiplin dan sebagainya. Nah, ini ada 9 hal ya yang
bisa dilakukan oleh orang-orang menurut Heidi Grant Halvorson. Yang pertama adalah memiliki atau membuat sebuah goals yang spesifik, yang jelas, spesifik gitu. Misalnya 2030 saya ingin jadi CEO perusahaan medsos terbesar di Asia Tenggara misalnya, kan itu spesifik gitu. Tahun 2030 saya ingin punya restoran terbesar se-Indonesia di Bandung. Jadi dari sisi waktunya jelas, kemudian tujuannya jelas gitu ya. Jadi spesifik gitu ya, specific goals. Kemudian seize the moment to act on your goals. Jadi memanfaatkan momen itu untuk melakukan sesuatu untuk mencapai goals tadi atau tujuan tadi. Kemudian know exactly how far you have to go. Nah, dia sudah memperhitungkan seberapa jauh dia harus melangkah gitu ya untuk mencapai goals tadi. Dan dia yang keempat adalah be a realistic optimist. Jadi goals tadi itu realistis gitu. Realistisnya optimis, artinya tidak begini ya, saya mah mau buat resto di Bandung aja gitu kan misalnya. Padahal dia mampu membuat restoran se-Indonesia misalnya gitu. Memiliki restoran se-Indonesia. Kemudian yang kelima, fokus on getting better rather than being good. Jadi fokus terhadap apa yang dia lakukan yang terbaik gitu. Kemudian have grit, be willing to commit to long term goals. Nah, artinya kita mempunyai komitmen yang dalam rangka tadi punya jangka panjang, jangka menengah, sampai jangka pendeknya itu continuity jelas gitu ya. Kemudian build your willpower muscle that take on your challenge by doing things you'd rather not gitu. Jadi membangun kekuatan gitu ya untuk mengambil tantangan yang ada lah gitu ya. Jadi berani gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ditemui atau yang ada. Kemudian don't tempt fate dan don't take on too much at once. Artinya bahwa kita tidak berlebihan lah ya, tidak berlebihan. Jadi sesuai dengan proporsinya dalam rangka mencapai tujuan. Dan yang ke-9, fokus on what you will do, not on what you want to do. Jadi fokusnya terhadap yang ingin kita lakukan, itu bukan yang tidak ingin kita lakukan. Nah, 9 ini dianggap membuat orang-orang itu sukses ya. Lanjut ya. Kemudian dalam goal setting ini ada 5
5 hal. Yang pertama misalnya give perspective to life. Bagaimana kita punya pandangan terhadap atau paradigma hidup kita. Kemudian the number one key to success. Kemudian the number one key to productivity. Jadi kita pandangan kita bagaimana kita sukses, bagaimana kita produktif gitu ya. Kemudian merubah dari abstract dreams, jadi mimpi yang abstrak gitu, yang tadi yang enggak spesifik ke dalam visi yang lebih spesifik lah seperti itu. Kemudian fokus terhadap pikiran kita tadi. Fokus terhadap pikiran-pikiran kita, terutama pikiran-pikiran positif kita, pikiran yang optimistik gitu ya. Nah, ini yang nanti menjadi beberapa hal di dalam goal setting tadi. Why is good goal setting important? Goal setting is a planning process. Nah, artinya bahwa goal setting ini sebuah perencanaan ya, proses perencanaan. Bagaimana kita menyiapkan ke depannya seperti apa. Kemudian important aspect of self management. Ini juga penting terhadap manajemen diri kita ya, mengatur diri bagaimana kita mempersiapkan diri gitu ya. Kemudian kita pun set positif ekspektasi. Jadi kita pun memiliki atau menyiapkan ekspektasi yang positif ya, pandangan-pandangan yang positif. Kemudian puts meaning into life to lives. Jadi membuat hidup kita itu terarah, bermakna gitu ya. Dan help people achieve their dreams and ambition, dan membantu orang-orang untuk meraih mimpinya gitu, ambisinya ya. Jadi goal setting itu tadi dari mulai dia merencanakan, kemudian dia memanajemeni diri, kemudian punya positif ekspektasi, punya positif pandangan, kemudian dia punya membantu untuk memiliki bahwa kita kebermanfaatan dalam hidup gitu ya, dan membantu orang-orang untuk mencapai tadi mimpi dan ambisinya. The indispensable first step to getting the things you want out life is this: decide what you want. Jadi kata Bernstein ya. Kemudian the best way to predict the future is to create it. Itu kata Brian Tracy. Jadi bagaimana jalan terbaik untuk memprediksikan adalah bagaimana kita membuatnya gitu. Masa depan itu kita create gitu. Jadi kalau kita mau memprediksi masa depan kita kayak gimana, sebetulnya adalah kita yang membuatnya. Hari ini gitu kita buatnya untuk masa depan kita. Nah, oleh karena itu ada yang dikenal dengan personal goal setting. Jadi teman-teman ini punya goal settingnya masing-masing lah begitu ya, kira-kira. Jadi personal goal setting di masing-masing ini menjadi sebuah proses ya untuk dia mempersiapkan tentang masa depan yang ideal menurutnya gitu ya, dan memotivasi diri sendiri untuk mengubah visi tentang masa depan dan berusaha membuatnya menjadi terwujud gitu.
Oleh karena itu teman-teman ini di profesional ini ketika saat ini bekerja, saat ini kuliah, saya meyakini bahwa teman-teman punya goal setting sebetulnya karena sedang mempersiapkan masa depannya dan sedang berupaya untuk mewujudkan gitu ya impiannya itu tadi. Nah, ini ada langkah-langkah goal setting teman-teman. Dari mulai kita punya visi atau mimpi atau cita-cita, kemudian kita punya metode SMART, kemudian menuliskan target karirnya, kemudian action plan, dan fokus terhadap tujuan, tetap pada tujuan. Kalau tadi kita gunakan SMART itu kan terdiri dari S-nya itu spesifik ya. Yaitu tadi yang saya sampaikan, jadi dari mulai sasarannya, waktunya, kemudian apa yang mencapainya secara gamblang gitu, tertuliskan atau dituliskan. Jadi betul-betul spesifik gitu ya, sehingga jelas itu nanti visinya. Kemudian measurable itu dapat diukur karena artinya dapat dipantau. Misalnya dapat diukur itu nanti tahun 2024 lulus misalnya begitu kan ya. Nah itu dapat diukur kan, artinya dapat dipantau apakah dalam 2023 akhir ini, tahun 2024 awal itu skripsinya selesai dan seterusnya, itu kan dapat diukur dan dapat dipantau juga. Kemudian A-nya itu achievable, itu lebih cenderung pada bahwa hal tersebut atau mimpi tersebut itu realistis lah untuk dicapai gitu ya. Kemudian relevan itu artinya selaras dengan tadi yang sebutkan tujuan jangka panjangnya. Dan time base berbasis waktu, ada deadline atau batas waktu. Seperti yang saya contohkan tadi ya. 2030 apa? 2000 sekian berapa gitu kan ya. Nah, itu ada deadline atau batas waktunya. Bagaimana menentukan target? Nah, ini contohnya ya. Saya harus lulus tahun ini dengan dapat membagi waktu belajar dan bekerja setiap hari. Nah, target ini biar terngiang-ngiang terus, biar terbaca terus, bisa saja di-print oleh teman-teman, kemudian ditempelkan di tempat yang sering kita temui gitu, artinya sering kita berada di situ sehingga dapat terbaca oleh kita ya. Kemudian membuat action plan teman-teman buat juga, misalnya tadi di sini contoh goalnya adalah musisi. Rencana aksinya apa? Karena dia sebagai musisi, dia harus rajin berolahraga, jaga kesehatan, aktif di medsos, latihan, kolaborasi dengan musisi lain, berkarya, sehingga dia layak nanti sebagai seorang musisi karena dengan karyanya tadi misalnya gitu ya. Dan tiap tahun membuat resolusi agar tetap terarah. Misalnya tahun ini saya selesai 2 lagu misalnya, tahun depan saya selesai 1 lagu dan seterusnya. Kemudian konsisten ini penting teman-teman. Bagaimana kita bisa memberikan penghargaan atau mengapresiasi terhadap diri sendiri juga. Kemudian kita juga berkomunikasi dan bergaul dengan yang berkaitan dengan mimpi kita. Jadi kalau teman-teman tadi dengan perusahaan dengan bergerak di bidang makanan atau restoran, berarti berkomunikasi dengan para CEO restoran, kemudian dengan berbagai orang lah ya, karena kalau
kalau restoran itu setiap kalangan kan memungkinkan untuk menjadi pelanggan di resto itu. Jadi berkomunikasilah dan bergaul dengan baik, bersosialisasi, kemudian menggali pengetahuan yang berkaitan dengan kita dari berbagai sumber dan berdoa tentunya ya. Itu teman-teman tentang goal setting. Jadi saya sudah siapkan di situ ya goal setting itu. Bagaimana teman-teman membuat sebuah goal setting. Nanti saya simpan di situ di di berandanya atau tugas bagaimana membuat goal setting itu sendiri gitu ya. Bentar saya buatkan. Sekarang tanggal berapa? 4 ya? November, Pak. Ya. Nah, jadi sudah saya buatkan tugas goal settingnya. Jadi teman-teman membuat goal setting dalam waktu 2 bulan terakhir ini sehingga nanti di awal tahun 2024 itu kita punya resolusi apa gitu ya. Ada pertanyaan? Untuk pengumpulannya berbentuk apa, Pak? Dalam bentuk Word boleh, dalam bentuk PPT boleh, nggak ada dalam bentuk apa-apa boleh. Kebayang ya? Bisa di dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PPT boleh, dalam bentuk notepad mungkin atau apalah gitu ya. Dalam bentuk deskripsi boleh. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya pikir cukup ya teman-teman, paling terakhir minggu depan lah ya. Silakan di bebas, artinya yang penting tersampaikan bahwa dalam 2 bulan ini apa, kemudian nanti di awal tahun kan kita punya resolusi apa gitu ya.
Nah, gunakan analisisnya dengan SMART tadi, yang apa? Spesifik gitu ya, achievable, dan seterusnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup ya. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.